Halo guys, balik lagi kita akan melakukan podcast pada kali ini dan seperti yang kalian lihat, aku membawa bintang tamu yang sangat spesial kali ini dan kita akan melakukan podcast tentang teknik komputer dan jaringan nih. Dan di sebelahku ini ada Om Anton sebagai senior lah istilahnya yang udah paham banget yang pernah mengikuti Mikrotik Academy dan yang belakang ini ada Niko dari murid sekolah SMK Kristen Petra yang akan mengikuti Olimpiade. Oke. Jadi mungkin dari Niko ada yang mau ditanyain nggak? Ada dong Kak. Jadi nih, Oke. Pak Manton, aku mau Ya. tanya nih. Dari sekolah tuh aku dapat tugas tentang VLAN, USPF sama setting routing. Nah, aku bingung. Gimana sih konfigurasinya atau nih ini topologinya? Iya. Oh, jadi Niko masih belum paham nih. Iya. Nah, jadi mumpung lumayan kan ada Om Anton Iya, gitu loh yang betul. udah paham mikrotik lah. Pernah Oke, ngikutin oke, Mikrotik oke. Academy. Jadi ya membantu gitu. Iya, jadi kayak ada udang di balik batu Ya. gitu Kak. Oke, ya udah. Mungkin langsung dari Om Anton bisa dijelasin. Nah, kalau misalkan dari topologimu ini nih ya, aku lihat dia ini pakai static routing, Ya. lalu pakai USPF, Ya. sama pakai VLAN. Nah, terus di sisi sini sama sisi sini itu dia ada tambahan klien ya Ya, betul. dengan menggunakan wireless. Mm. Nah, mungkin supaya biar kamu lebih paham nih, Mm. aku analogikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Boleh, boleh. Kalau untuk static routing, sama static routing tuh diibaratkan seperti jalur utama yang tetap dan tidak ganti-ganti. Nah, kayak misalkan aku kalau misalkan dari balai desa mau ke rumah lagi nih. Nah, Ya. itu jalannya tuh selalu ya jalan-jalan itu aja sampai kapan bang Wahab? Oke. Nah, kalau OSPF ibarat kamu mau ke titik A nih dari titik B. Nah, kamu ini pakai Google Map buat nyari rute tercepatnya supaya cepat sampai kan. Oh, Nah, oke. OSPF ini kayak gitu. Oh, artinya OSPF tuh kayak kita tuh bisa nyari ke jalan-jalan kecil juga ya supaya Iya. Jalan pintas gitu. Iya. Jalannya banyak, Hmm. cuman iya langsung dia. Nah, lalu untuk VLAN ini seperti jalur pribadi, jalur khusus yang kamu gunakan supaya kamu nih kalau misalkan ke tempat A nih dari tempat C misalkan, itu kamu tuh aman dan cepat juga pastinya. Oh, kayak jalan rahasia gitu. Jalan ya? rahasia, Oke. jalan tikus lah kalau misalkan Oke. jalan rahasia tapi cepat dan aman. Nah, lalu di sini untuk tambahan kliennya nih ibaratnya ada, kamu tahu tower pemancar kan ya? Tahu. Tahu tower pemancar yang biasanya warna merah itu. Iya. Nah, dari perumahan itu dia tuh pakai perangkat wifi. Oh. Nah, perangkat wifi ini nanti akhirnya nyambung ke yang power tadi. Oh, paham. Gitu paham ya. Oke. Dua-duanya sih. Oke. Oke. Sebenarnya sih paham, cuman kalau gak serk gitu loh kalau belum ada konfigurasinya gitu. Oh, iya. Yaudah deh, biar lebih enak ini. Jadi kita langsung aja kita langsung pengetesan ke konfigurasinya aja ya. Oke. Jadi kita bisa berikan contohnya langsung. Kamu ikut kita ya konfigurasi ya. Oke, Paham siap. ya. Berarti aku juga ikut konfigurasi nih. Iya. Langsung praktek Nanti bisa dituntut sama Om Anton. Oh, ini aku yang Iya. Jadi pertama kita ganti passwordnya. Oke. Jadi kita langsung aja ke videonya guys. Oke. Lalu kita ke bagian wireless, kasih modenya AP bridge supaya dia bisa jadi access point router A-nya. Kasih router A Anton, misalkan Anton. Oke, masukkan di sini. Masuk ke security profile. Kasih passwordnya namanya router A, pakai dynamic keys modenya WPA 1 WPA 2 diaktifkan 1 2 3 4. Lalu kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi copy merah 1 2 3 4 5 6 7 8. Apply, oke. Lalu kita kembali ke WiFi interface. Di sini ada bagian security profile ini. Kita masukkan yang tadi sudah kita ganti security profile-nya.
router A, lalu kita aktifkan di sini. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke bagian DHCP client. DHCP client ini DHCP client ini kita ethernya itu menuju ke bagian switch. Ether yang ke switch supaya dia bisa dapat IP dan internet. Nah, ini sudah dapat IP. Lalu di sini kita masukkan addressnya untuk ke WLAN 192.168. Ini terserah saja. Saya 10 berapa ya? Titik 3 slashnya misalnya kita masukin 8 gitu ya. 8 kita apply, oke. Nah, lalu kita masukkan bentar. Kita masuk ke interface di bagian ether 2 ini. Ya, ether 2 yang ini kita masukkan VLAN-nya. Nama di sini kita masukkan saja lab KKPI. Kon dubbing ta? Misalnya Kon dubbing ta, Pak? iki ae. Iki ae suara Ramil. Ya kok di dubbing sih. Nah, kita masukkan namanya lab KKPI, VLAN ID-nya kita kasih 10. Tangannya aja dulu benar kamera. Lalu menuju interface-nya kita ke ether 2. Lalu tambahkan lagi di ether 2 namanya ruang guru, R guru. Di sini kita kasih VLAN ID-nya 20. Ethernya interface-nya ether 2. Spread. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu kita buat IP address untuk VLAN-nya. Ini ke lab KKPI. Buat address. Iki kamu bikin IP sendiri. 8.30. Iya, yang ininya, yang WLAN-nya ini bikin sendiri, yang DHCP-nya yang ikut aja. Ini untuk lab KKPI kita kasih titiknya 20, T1 terus 24. Apply oke. Tambahkan ruang guru, kasih addressnya 192.168.30.1.24. Sudah, oke. Lalu kita masuk ke bagian DHCP server. DHCP server kita buat yang pertama untuk ke ISP. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan ke lab KKPI juga. Di sini kita kasih batasan sampai 50 saja. Tambahkan lagi buat yang ruang guru. Di sini juga kasih batasan range sampai 50. Oke, sudah selesai. Lalu kita kasih satu lagi buat ini ke WLAN ya. Kita kasih satu lagi ke WLAN. Tadi kan kita sudah bikin IP-nya di address ya. Jadi kita bisa masukin aja set network 3 ini addressnya. Ini WLAN ini ditujukan untuk ketika ada yang connect ke wifi milik kita ya. Untuk kliennya ya, karena kan router A nanti punya satu klien. Contoh misalkan kita di sini sudah setting seperti itu. Oke, kita connect ke wifi kita 1 2 3 4 5 6 7 8, passwordnya masukin, set, connect dulu. Sebentar ya, lama. Kita pindah dulu aja guys. Firewall, NAT, NAT. Lalu ininya ke internet. Router 4. Ke switch maksudnya, switch. Kan nanti kan dia kan hubung ke ISP lewat kabel LED ya. Auto interface-nya untuk yang internetnya, mas query actionnya, apply oke.
Mas Guru itu berat kan? Oke, sudah connect ya di sini. Mas Guru berat kan? Nah, kalau sudah connect maka nanti DHCP-nya tidak akan merah lagi. Oke. Setelah itu kita ke bagian OSPF. Ya. OSPF intense-nya kita tambahkan apply OK di bagian areas. Bikin namanya backbone. Lalu ID-nya kasih user 1111. Oh iya. Apply OK. Lalu bagian interface templates kita bisa nih areanya langsung sudah ke setting backbone. Yang kita masukkan di sini adalah IP network untuk ke internet yaitu 0.0/24. Nih, misalkan kalau kita dilihat di sini ya. Nih. Nah, ini sebagian networknya ini kan Ethernet yang menuju internet. Kita masukkan ke OSPF-nya supaya nanti di router B dia dapat internet. Apply. Oke. Tambahkan lagi. Nah, lalu selanjutnya adalah IP untuk WLAN kita, WiFi kita, yaitu kalau tadi dilihat di sini berapa ini yang menuju ke WLAN 10.0 networknya kita masukkan 10.0/28 ya tadi slash berapa tadi ya /28 apply. Oke, sudah selesai konfigurasinya. Kita lanjut ke bagian router B. Kita bisa memberikan password sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita ke bagian bridge pada bagian kiri. Lalu kita ke bagian bridge juga. Lalu kita bisa add, kita bisa langsung apply dan OK. Oke, pastikan bridge-nya sudah running, ada tanda R-nya. Lalu kita ke bagian port di bagian bridge. Lalu kita tambahkan ini ether 1. Kita bridge-nya menggunakan bridge 1. Kita tambahkan sebanyak 3 di ether yang berbeda-beda. Jadi kita yang kedua ini menggunakan ether 2, lalu yang ketiga kita menggunakan ether yang ketiga. Apply, oke. Jika sudah, kita langsung saja ke switch ke bagian port. Lalu kita double klik yang ether satunya, kita ganti ke mode-nya ke yang secure. Lalu untuk VLAN headernya kita gunakan yang add if missing. Untuk default VLAN ID-nya kita tidak perlu mengubah, jadi langsung aja apply. Oke. Lalu untuk ether 2-nya juga kita perlu setting. VLAN mode-nya kita menggunakan secure juga. Untuk VLAN header-nya ini kita akan menggunakan AWS strip. Lalu untuk default VLAN ID-nya kita ubah menjadi 10. Lalu kita apply. Oke. Lalu untuk ether yang ketiga kita ubah juga, mode-nya secure juga. Untuk VLAN header-nya kita menggunakan AWS strip. Lalu untuk default VLAN ID-nya kita gunakan yang 20. Apply, oke, jika sudah, untuk di bagian switch-nya yang port sudah selesai. Lalu kita bagian yang VLAN pada switch, jadi kita klik yang switch. Lalu pada bagian VLAN kita klik, lalu kita add, ininya kita tambahkan VLAN-nya. Tadi kita VLAN dia tadi ada yang 10, lalu kita tambahkan port 1, lalu kita tambahkan lagi pada port yang kedua. Jadi untuk yang VLAN ID yang 10 ini kita menggunakan port 1 dan port 2. Lalu apply, oke. Lalu kita buat lagi. Ini untuk VLAN ID-nya tadi udah yang 10, sekarang kita gunakan yang 20. Lalu kita tambahkan portnya juga, ether 1, kita tambahkan lagi, kita ubah ke ether yang 3. Lalu kita apply, lalu kita oke. Jika udah selesai,
kita bisa close. Lalu kita pada bagian mikrotiknya, tadi yang dikonfigurasinya itu Ether 5, kita bisa pindahkan ke Ether yang kedua pada mikrotiknya. Oke, jika sudah kita langsung bisa aja buka CMD. Lalu kita coba IP config untuk memastikan apakah IP-nya sudah didapatkan. Oke, IP-nya kita di sini sudah mendapatkan untuk IP address-nya yang v4 192.168.10.2. Lalu kita coba untuk tes ping 8888 atau bisa kita gunakan juga ping google.com untuk memastikan pingnya itu berhasil. Oke, jika sudah berhasil akan tulisannya reply from 8.8.8. Oke, ping Google. Kita langsung aja, kalau misalnya sudah selesai dari port yang kedua kita pindahkan yang ke port yang ketiga. Oke. Lalu kita lakukan yang sama. Kita akan memastikan apakah IP-nya didapat untuk yang port yang ketiga. Oke, kita sudah mendapatkan IP-nya. Kita mendapatkan IP-nya itu 192.168.20.2 untuk port yang ketiga dari mikrotik. Lalu kita bisa tuliskan lagi ping 88 atau kita menggunakan ping google.com. Oke, dan hasilnya reply. Oke, sekian, terima kasih. Ya. Nah, yang pertama itu ngapain? Yang pertama Om lihat ini topologimu dulu. Topologinya. Kalau dilihat topologimu ini, dia tuh punya klien pakai wireless. Nah, berarti kamu buat AP bridge-nya dulu di bagian wireless. Terus itu ke security ya? Ya, itu buat bikin passwordnya. Jadi kita bikin ini namanya apa? Apa terserah kamu, router Nico. Router Nico modenya ini dynamic keys ya? Dynamic keys. Pas sesuaiin passwordnya. Oke. Nah, mantap. Oke. Betul. Terus setelah tahu Nico tuh sekarang tuh harusnya ke wifi interface ya? Iya. Nah, di apa ini? Itu dipencet 2 kali. Oke, sudah. Nah, di bagian mode AP bridge. SSID-nya masukin. SSID ini buat nanti nama wifi-nya. Oke, security profile yang udah kamu buat masukin juga. Oke, apply. Oke, sekarang aktifin, jangan lupa. Sekarang kamu ke DHCP client. Ya. Ke tambah. Nah, lalu kamu masukkan yang Ether 4 itu. Ether 4 kan ke switch ya. Oh ya. Oke, lalu yang default root ganti jadi 0. Apply, oke. Oke, sudah ya. Kamu sekarang ke DHCP server buat bikin buat bikin kewelan ya. Nah, tapi kan kita belum bikin yang di IP address. Oh iya, bikin dulu. Jangan sampai lupa. Ini kita berapa nih? Terserah kamu aja, saya nak. Oh, jangan 1000 dong. Nah, oke. Interface-nya jangan lupa. Nah, mantap. Oke, sudah. Lalu sekarang baru dia coba ini. Nah, set. Oke, masuk. Oke. Mantap. Nah, Sudah ya. ya. Sekarang kamu masuk ke OSPF. Routing OSPF ya. OSPF. Masuk Intense sudah langsung apply oke aja. Nggak pakai. Kalau di router B tidak pakai. Nggak pakai redistribute ini. Iya, nggak usah. Oke, apply. Oke. Area. Masuk ke area, bikin area dulu. Backbone. Nah, apply. Oke, sudah ya. Face templates. Kasih tambah networknya. Itu kamu yang kehubung ke router A. Yang mana tuh Yang ini yang menggunakan DHCP client nih. Nih, saya Om liatin networknya berapa ya.
nih 0.0 masih area. Nah, mau masukin 0.0 slash 24. Oke, sudah apply. Oke, nah sudah. Nah sekarang kita coba lakukan pengetesan ya. Coba ulang pengetesan. Nih router Niko ya punyamu ya. Kita sambungkan dulu, lalu kita coba tes. Nih. Kenapa nih? Lama ya. Bentar. Mari. Oke, mungkin ini mungkin ya, Iko. Oh mungkin ini tahu kesalahan. Gimana? Di intent sini kayaknya loh ya, bagian routing bukan bagian Gnet ini kamu if install, lalu distributornya kita masukin SPF ya. Dibikin ya. Coba kita masukin ini, lalu kita buka di sini, kita buka router A kita. Sudah ada. Oh sudah ada. Oh enggak nih. Ini ada. Oh iya benar nih. Nah, coba sih kita cek netboardnya tidak masuk nih kok. Netboardnya tidak masuk ya. Mungkin coba kita masukin IP-mu tadi 92.168 dia 100 ya 101.0 nah dulu ya 124. Bentar ya, ini agak mungkin perlu menunggu sejenak ya buat dia supaya bisa dapat network. Atau mungkin apa ya kesalahan kamu ya? DNS nggak usah. Semuanya sudah. Nah, belum sih. Coba di router A-nya. Area dan area sudah benar. Ini kan tak ada. Kasa ini. Ini dikatain Kasa ini mulai dekat. Nah, oke Niko di sini belum muncul kan? Nah, kita tunggu sebentar aja. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah full dua-duanya. Nah, terus kita lakukan pengetesan. Kita sambungin wifi-mu itu ke ini. Coba. Nah, ini. Udah kita lihat nih. Connected secure. Artinya dia sudah bisa terhubung dan sudah dapat internet. Oke, itu nih. Oke ya. Udah paham ya di sini ya.